Kalau orang Indonesia ini nggak mudah diadu domba itu. Kita ini bangsa yang rukun, bangsa yang damai. Makanya orang Indonesia itu enaknya bisa diselesaikan dengan duduk bareng. Makanya saya setuju, Pak. Setiap ada persoalan di masyarakat itu, penegakan hukum adalah langkah terakhir. Saya setuju banget itu. Saya ambil contoh orang berantem tetanggaan. Berantemnya cuman berantem omongan. Yang satu ngeluarin pisau. Kan begitu. Enggak nujah tidak. Itu kalau mau dipidana bisa dipidana. Tetapi alangkah baiknya tidak dipidana. Karena kalau jadi pidana, ya penjara sih enggak lama kan. Keluar dari penjara bisa musuhan selamanya. Enggak teguran, dendam ke anak cucu. Coba kalau mereka didamaikan. Dalam bahasa orang Lampung apa ya Pak? Angkek muahi ya. Jadi saudara mereka kan. Nyembelih sapi, nyembelih kebo, jadi saudara. Penting sekali itu. Makanya saya mendukung ide Pak Kapolres untuk kasus yang kemarin itu. Ya mudah-mudahan ada restoratif justice lah. Sehingganya tulang bawang jadi kondusif, tulang bawang jadi harmonis, masyarakat beragama jadi rukun, antar adat antar suku jadi rukun. Jangan sampai ada yang menunggangi Pak. Orang yang menunggangi pemancing di air keruh akhirnya mengadu domba. Yang paling repot itu penunggang-penunggang ini, penumpang-penumpang gelap, mencari keuntungan di balik konflik itu. Makanya ada sabda dari Nabi, la yadkhulul jannata namam, tidak akan masuk surga para provokator, orang yang suka memecah belah, orang yang suka mengadu domba. Karena dampaknya sungguh luar biasa. Ini yang jelas bapak-bapak sebagai ujung tombak di Polres Tulang Bawang, ini tantangan yang sungguh luar biasa. Mudah-mudahan perkara ini cepat selesai, mudah-mudahan ya. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Kapolres Tulang Bawang, semoga beliau selalu sehat dan segala tugas-tugas beliau diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Yang saya hormati segenap pejabat utama Polres Tulang Bawang, segenap perwira dan semua personil Polres Tulang Bawang, apa kabar bapak-bapak, sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini saya khususnya mendapatkan tugas dari Pak Kapolda untuk menyampaikan wawasan kebangsaan dalam bingkai pencerahan keagamaan. Yang jelas di awal hendak saya sampaikan bahwasanya walaupun ini wawasan kebangsaan, yang jelas ceramahnya bukan tentang sholat ya Pak. Kalau tentang sholat di momen lain lah kita bahas ya. Tapi tentang kebangsaan. Tapi walaupun wawasan kebangsaan, karena juga sumbernya dari Al-Quran dan Sunnah. Kalau kata beliau tadi, kata Pak Hujra tadi, jelas kita mendapatkan pahalanya. Pahala mendengarkan ini khairum min alfi raka'atin tatawuan. Pahala mendengarkan ceramah ini lebih baik daripada 1000 rakaat sholat sunnah. Kira-kira sanggup nggak Pak? Sekaligus sholat 1000 rakaat. Praktek beneran. Gempor mah gempor kita ya. Ini kita cukup mendengarkan ceramah, entah nyambung nggak nyambung, mudeng orang mudeng, ngerti nggak ngerti, masuk kuping kanan, bablas kuping kiri, tapi pahalanya tetap sama, lebih baik daripada 1000 rakaat sholat sunnah. Semoga kita semua mendapatkannya. Allahumma amin. Cuman karena ini siang Pak, nyendernya jangan terlalu serius, khawatir nanti ngajinya khusyuk. Saking khusyuknya palanya nunduk, matanya mejem, mulutnya ngences.
Wih, sudah ketiduran taunya. Ya, mudah-mudahan kita semua diberkahi. Baik, terkait dengan wawasan kebangsaan, belakangan kita ini dihadapkan dengan fenomena ada oknum pihak-pihak yang coba ingin membenturkan antara beragama dengan bernegara, mengatasnamakan agama untuk melawan negara, mengatasnamakan agama untuk melawan pemerintah. Walaupun untuk konteks keindonesiaan masih terkendali. Kalau di Timur Tengah itu nggak terkendali lagi. Karena memang kelemahan orang Arab, nanti saya bacakan dalilnya ya Pak. Kelemahan orang Arab itu mudah diadu domba dengan bahasa agama. Itu kelemahan mendasar orang Arab. Kalau orang Indonesia ini nggak mudah diadu domba itu. Kita ini bangsa yang rukun, bangsa yang damai. Makanya orang Indonesia itu enaknya bisa diselesaikan dengan duduk bareng. Makanya saya setuju Pak. Setiap ada persoalan di masyarakat itu, penegakan hukum adalah langkah terakhir. Saya setuju banget itu. Saya ambil contoh orang berantem tetanggaan. Berantemnya cuman berantem omongan. Yang satu ngeluarin pisau. Kan begitu. Enggak nujah tidak. Itu kalau mau dipidana bisa dipidana. Tetapi alangkah baiknya tidak dipidana. Karena kalau jadi pidana, ya penjara sih enggak lama kan. Keluar dari penjara bisa musuhan selamanya. Enggak teguran, dendam ke anak cucu. Coba kalau mereka didamaikan. Dalam bahasa orang Lampung apa ya Pak? Angkek muahi ya. Jadi saudara mereka kan. Nyembelih sapi, nyembelih kebo, jadi saudara. Penting sekali itu. Makanya saya mendukung ide Pak Kapolres untuk kasus yang kemarin itu. Ya mudah-mudahan ada restoratif justice lah. Sehingganya tulang bawang jadi kondusif, tulang bawang jadi harmonis, masyarakat beragama jadi rukun, antar adat antar suku jadi rukun. Jangan sampai ada yang menunggangi Pak. Orang yang menunggangi, pemancing di air keruh, akhirnya mengadu domba. Yang paling repot itu penunggang-penunggang ini, penumpang-penumpang gelap, mencari keuntungan di balik konflik itu. Makanya ada sabda dari Nabi, la yadkhulul jannata namam, tidak akan masuk surga para provokator, orang yang suka memecah belah, orang yang suka mengadu domba. Karena dampaknya sungguh luar biasa. Ini yang jelas bapak-bapak sebagai ujung tombak di Polres Tulang Bawang, ini tantangan yang sungguh luar biasa. Mudah-mudahan perkara ini cepat selesai, mudah-mudahan ya. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Nah, pada kesempatan kali ini saya masuk ke hadis yang saya janjikan tadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syaitana qad ayyisa ayya'budahul musadduna fi jaziratil Arab walakin fit tahrishi bainahum." Sesungguhnya setan itu sudah kehabisan cara untuk menggoda orang-orang yang rajin sholat agar menyembah setan fi jaziratil Arab, khususnya di jazirah Arab. Di hadis ini mengabarkan begini Pak, kelebihan orang Arab itu, dulu orang Arab itu nyembah berhala, nyembah Lata, Uzza, Manna, Hubal. Tapi begitu orang Arab sudah menyembah Allah, orang Arab nggak bisa lagi digoda untuk nyembah setan. Itu kelebihannya. Mengapa saya nyebutnya Arab? Arab karena memang Nabi nyebutnya Arab, fi jaziratil Arab. Seakan-akan ini berlaku hanya untuk orang Arab. Walakin fit tahrishi bainahum. Tetapi kata Nabi, setan itu selalu berhasil menggoda orang-orang Arab agar berpecah belah sesama mereka. Setan selalu berhasil memprovokasi orang Arab untuk bertikai atas nama agama. Nah, inilah kelemahan mendasar. Makanya di Arab itu susah Pak.
Suriah perang, Irak perang, Yaman perang, Afghanistan perang, susah, Libya perang. Karena memang mereka tuh sholatnya sama, sukunya sama, madhabnya sama, nggak banyak beda, hidungnya sama mancungnya juga. Tapi Nabi sudah sampaikan mereka mudah diprovokasi atas nama agama. Yang kadang-kadang konflik-konflik begitu mau diimpor ke Indonesia. Saya ingin sampaikan bahwasanya hidup dalam keberagaman itu takdir Allah. Betul nggak kira-kira Pak? Di Quran kan jelas itu. Kalau kita beda-beda agama, lakum dinukum waliyadin. Jelas itu. Jalankan masing-masing kebebasan beragama menurut kepercayaan masing-masing. Bahkan kita sesama muslim juga banyak madhabnya, banyak kelompoknya, banyak pendapatnya. Coba perhatiin cara orang sholat. Ada yang sedekapnya di dada begini, ada yang di bawah dada di atas pusar begini, ada yang sedekapnya di bawah pusar. Itu madhab Hanafi, orang India, Pakistan, Bangladesh Pak, rata-rata di bawah pusar sedekapnya. Ya asal jangan ke bawahan aja. Kalau ke bawahan bahaya nantinya, takut salah naroknya maksud saya. Bahkan orang-orang yang bermadhab Ja'fari tidak bersedekap sama sekali. Itu perbedaan pendapat. Kita bijak saja, amalkan keyakinan kita, nggak perlu menyalahkan amal orang. Ada yang suka yasinan, ada yang nggak suka yasinan. Ada yang suka tahlilan, ada yang nggak suka tahlilan. Ada yang subuhnya pakai kunut, ada yang nggak pakai kunut. Kita mah simpel aja lah Pak. Yang subuh pakai kunut bagus, yang subuh nggak pakai kunut bagus, yang nggak bagus yang nggak sholat subuh lagaknya ributin kunut subuhan enggak. Jadi biarkan perbedaan pendapat. Lana a'maluna walakum a'malukum. Untuk kami amalan kami, untuk anda amalan anda. Biarkan perbedaan pendapat. Beda sama kita jangan ngurusin orang. Ya kayak kita hidup bertetangga lah. Urusi rumah tangga kita sendiri, jangan ngopeni rumah tangga orang. Setuju gak kira-kira? Makanya ada pepatah orang di pasar, laki-laki yang rajin mencium istrinya relatif lebih panjang umur dibandingkan dengan laki-laki yang mencium istri tetangganya. Kalau nggak percaya buktiin aja Pak. Bacok orang kita, jangan macam-macam. Nggak panjang umur kalau yang begitu model. Allahu Akbar. Logis kan? Masuk akal. Nah hidup beragama juga begitu. Amalkan yang punya kita. Kita juga nggak tahu kita ini sudah masuk surga atau belum, bakal masuk surga atau tidak, kan kita nggak tahu. Karena surga itu hak Allah semata-mata. Jadi kita ini nggak perlu juga merasa sudah jadi panitia surga Pak. Nggak boleh. Tapi nggak enak Pak jadi panitia surga. Panitia masih sibuk di luar, nggak pernah masuk ke dalam soalnya. Nggak perlu kemudian mengkafir-kafirkan orang, membid'ah-bid'ahkan orang, nggak perlu. Itu khilafiyah, itu perbedaan pendapat. Jadi kita mulai dari cara beragama yang bijaksana, mengamalkan apa yang kita yakini dan tidak perlu menyalahkan keyakinan orang lain. Nah hanya saja pada kesempatan kali ini kita mesti menyadari bahwasanya ada saja orang-orang yang membenturkan antara hidup beragama dan bernegara. Saya ambil contoh misalnya yang lagi rame sekarang ini NII misalnya. Sampai demo besar-besaran di Garut kemarin ya Pak. Karena gara-gara pemerintah daerah, oknum pejabat yang diangkat adalah orang NII. Karena orang NII itu memang begini, pinter nyelimur Pak. Bahasanya takiyah. Mereka NII di dalam, nggak mengakui NKRI gitu. Mereka punya negara sendiri, tapi mereka masuk ke lini-lini publik, masuk ke pemerintahan. Bahkan doktrinnya kan harta milik orang lain itu halal semua, karena rampasan perang. Maka orang NII itu jadi pembantu rumah tangga, asisten, maling perhiasan majikan untuk bayar infak sampai segitunya. Jadi jangan heran kalau orang NII ada yang jadi polisi, ada yang jadi anggota DPR misalnya, ada yang masuk ke lini-lini pemerintahan. Mereka manfaatkan semua fasilitas yang ada di luar.
Dan mereka menghalalkan ngambil hak orang lain dengan alasan itu ghanimah, harta rampasan perang. Dan doktrinnya jelas, tidak mengakui negara kesatuan Republik Indonesia. Atau yang lagi ditahan di Polda Lampung ya, khalifah. Saya nyebutnya khalifah palsu itu, Pak. Memang siapa yang ngangkat dia? Khalifah Khilafatul Muslimin. Khilafatul Muslimin itu di mana-mana pengajian internal mereka NKRI kafir. Yang benar Khilafatul Muslimin. Pancasila itu tagut. Undang-Undang Dasar 1945 tagut. Terang-terangan pemerintah tagut. Ikut pemilu haram. Mengibarkan bendera putih haram. Hormat bendera haram. Nyanyi lagu Indonesia Raya haram. Kalau di Bandar Lampung itu hampir setiap kelurahan ada pelang mereka. Saya tanya sama pemerintah, ini kok nggak ditindak? Tanya ke penegak hukum, kok nggak ada penegakan hukum? Ya bingung Ustadz, apa payung hukumnya? Nggak ada payung hukumnya, Pak. Kalau kayak PKI kan enak, ada payung hukumnya, ada TAP MPR-nya, ada undang-undangnya. Bukan cuman PKI kan? Ajarannya komunisme, Marxisme, Leninisme dilarang, enak kita. Nah kalau yang begitu tidak ada payung hukumnya. Nah di sini tentunya para penegak hukum, terutama Babin Kamtibmas ya Pak, karena sentuhan langsung ke masyarakat ya, ketemu potensi-potensi pemahaman yang sedemikian rupa, harus bisa setidak-tidaknya mengimbangi, setidak-tidaknya memberikan pencerahan. Mereka mengatakan begini, Pancasila itu togut, negara kita ini negara kafir karena dasarnya bukan Al-Quran. Mereka sering mengucapkan itu. Atau begini nih, mereka sering buat pilihan sama kalau ngerekrut orang cuci otak itu Pak, kamu pilih NKRI atau pilih Islam. Sering bahasanya begitu kalau ngerekrut orang. Kalau kamu pilih Islam udah pasti kamu masuk surga kata dia. Tapi kalau pilih NKRI belum tentu masuk surga. Ini kan bahaya betul jebakan pertanyaan ini. Sebetulnya pertanyaan itu sama kayak orang nanya begini, pilih taat sama Allah atau pilih menafkahi keluarga? Ya nggak bisa dipilih Pak, itu bukan pilihan soalnya. Tapi jawaban yang benar, menafkahi keluarga bagi kepala rumah tangga adalah kewajiban yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Sama kayak orang tanya, pilih Islam, pilih Allah atau pilih NKRI? Jawaban yang benar, hubbul waton minal iman, cinta tanah air bagian dari iman. Menjaga negara, membela negara, setia kepada negara bagian dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan nggak bisa kita ditanya begini, milih taat sama Allah atau taat sama orang tua? Nggak bisa dipilih. Jawaban yang benar, berbakti kepada kedua orang tua bagian dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ridallah fi ridal walidain, ridha Allah ada pada ridha kedua orang tua. Ini strategi cuci otak kelompok-kelompok yang memang ingin merekrut orang, merekrut anggota agar sebanyak-banyaknya dan tidak mencintai negaranya sendiri. Ini caranya. Mereka kenalkan konsep baru. Apa konsep barunya? Khilafah. Kemudian mereka kenalkan konsep baru lagi, daulah dan lain sebagainya. Nah, saya kasih tahu beberapa cara menjawabnya. Satu, terkait dengan khilafah. Cara ngejawabnya begini, Pak. Tidak ada satupun perintahnya dalam Al-Quran dan hadis untuk menegakkan khilafah. Kalau bapak-bapak sudah berani ngomong begitu, mati kutu mereka. Entah dia Khilafatul Muslimin, entah dia Hizbut Tahrir, Jamaah Islamiyah, apapun golongannya, mati kutu. Tunjukkan satu aja gitu, dalil memerintahkan menegakkan khilafah. Kalau dalil sholat subuh banyak, dalil menegakkan sholat dalam Quran maupun hadis. Dalil menghadiri pengajian banyak, tapi menegakkan khilafah tidak ada dalilnya. Cuman mereka ngeles lagi Pak, Ustadz, kalau memang tidak ada perintah menegakkan khilafah, tapi kan nggak ada larangannya. Nah ini enak Pak, mereka sudah ngakuin kan, oh nggak ada dalilnya nih menegakkan khilafah, tapi kan nggak ada larangannya. Inilah masalahnya.
tidak ada larangan menegakkan khilafah. Orang yang menegakkan khilafah sama saja dia hendak membubarkan negaranya sendiri. Inilah letak larangannya. Tak ulangi lagi, orang yang hendak menegakkan khilafah sama saja dia hendak membubarkan negaranya sendiri. Ini letak keharamannya. Nah, Nabi bersabda, man khola'a yadan min ta'atin, barang siapa yang melepaskan tangannya dari ketaatan kepada pemerintah yang sah, memberontak kepada negaranya sendiri, laqiyallaha yaumal qiyamati la hujjatalahu, dia akan ketemu dengan Allah pada hari kiamat nanti tanpa hujjah sama sekali. Ya kayak penyidik lah Pak, nanya sama tersangka, apa motif kamu mengerjakannya? Apa alasan kamu berbuat kriminal? Ditanya kan? Sama di hadapan Allah nanti gitu juga Pak. Allah tanya alasannya apa, motifnya apa, Allah tanya itu. Ngapa kamu maling? Sudah 3 hari nggak makan ya Allah, makanya saya maling. Alasan didengar, diterima atau tidak urusan Allah. Ngapa kamu berzina? Istri saya merantau ke Arab ya Allah, 10 tahun nggak pulang-pulang misalnya. Akhirnya saya nggak tahan berzina. Masalah hujahnya diterima atau tidak oleh Allah urusan Allah, tapi didengar oleh Allah. Tapi ada satu perbuatan kriminal Pak, yang Allah tidak pernah mau mendengar alasannya. Apa itu? Memberontak kepada negara, melawan kepada pemerintah yang sah. Allah nggak mau tahu. Apapun alasannya nggak boleh. Waman mata walaisa fi unuqihi bai'atun mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang mati dalam keadaan melepaskan kesetiaannya kepada pemerintahnya, maka matinya mati jahiliyah. Alih-alih mati syahid kan. Orang-orang itu pengen mati syahid kan, makanya jihad, ngebom dan sebagainya. Alih-alih mati syahid, malah matinya mati jahiliyah. Makanya hati-hati betul belajar agama. Jangan sampai terpapar yang sedemikian rupa. Melawan negara itu mati-mati jahiliyah. Baik, kemudian yang berikutnya, kemarin sempat viral ini bendera hitam ya Pak. Sempat ribut bendera hitam sebagainya, bendera tauhid. Nah inilah kebohongan yang viral sejak tahun 2019 ke sini, yakni judulnya bendera tauhid. Sejak kapan ada bendera tauhid itu? Alangkah orang bikin bendera tauhid Pak. Tauhid itu nggak ada benderanya. Kan belum pernah dengar dalam Al-Quran ada bendera tauhid. Belum pernah kan dengar di dalam hadis ada bendera tauhid. Nggak ada kan. Jadi Pak polisi kadang-kadang bingung Pak. Orang demo pakai bendera hitam, tulisannya kalimat tauhid. Ketiban disita benderanya, nanti apa framingnya di media sosial? Polisi menyita bendera tauhid. Nggak enak ngedengarnya itu kan? Nggak enak betul. Nah inilah yang disebut dengan kamuflase Pak. Orang mengkamuflase ajaran agama. Padahal nggak ada bendera tauhid itu, nggak ada. Bahkan begini, fatwa Majelis Ulama Nangguru Aceh Darussalam, sayangnya ya, belum jadi fatwa MUI pusat, menuliskan kalimat tauhid di sembarang tempat itu haram. Tulis di topi, nggak boleh, karena topi dibawa masuk WC. Tulis di baju nggak boleh. Mengapa nggak boleh? Karena baju bakal dicuci. Kadang-kadang nyucinya dalam toilet. Ada juga bini yang malas Pak, dicuci diinjek-injeknya aja itu. Padahal ada kalimat tauhidnya di sana. Makanya Nabi pakai cincin tulisannya Muhammad Rasulullah. Masuk ke dalam WC, idza dakhala indal khala wada'ahu. Nabi masuk toilet, cincinnya dilepas, diletakkan di depan, baru masuk ke dalam. Makanya ibu-ibu sering saya ajarin, kalau pakai kalung liontin Allah, begitu masuk toilet, kalungnya lepas, taruh di depan toilet. Begitu keluar dari toilet, hilang kalungnya itu. Ada yang mengamankan ternyata. Makanya buat ibu-ibu itu sering saya himbau, kalau pakai kalung nggak usah liontin lafzul jalalah, nggak usah lafaz Allah, nama suaminya saja. Hujraku sayang. Nama suaminya biar terkenang terus. Kadang-kadang ada orang pengen islami tapi nggak tepat Pak. Ini mohon maaf betul, kayak mobil saja.
Di belakang mobil ditulis kalimat tauhid. Saya nggak mengharamkan, boleh saja karena itu masih di atas, Pak. Cuman kadang-kadang kalau nggak bisa ngejaga kalimat itu dosa kita kan. Mobilnya kalimat tauhid tulisannya tapi ugal-ugalan di jalan. Kan nggak enak ngelihatnya itu. Woi, kata orang mobilnya kalimat tauhid tapi lakunya nggak bener. Padahal dia ugal-ugalan baru sekali itu, Pak, kebelet berak. Jadi pom bensin nggak ketemu-ketemu misalnya kan. Makanya saya kadang-kadang kurang pada tempatnya saja gitu. Ada kalimat yang sangat sakral, kita ini kadang-kadang terjebak dengan simbol. Dan saya ingin tegaskan pada kesempatan kali ini, tidak semua, Pak, orang bicara agama itu persis maunya agama. Tidak semua orang bicara ayat itu seperti maunya Allah. Makanya kita ini sebagai orang muslim itu harus cerdas. Apa iya yang dikatakan itu benar menurut pemahaman Al-Quran dan Sunnah yang sesungguhnya? Apa benar itu maunya Allah? Wa ma yantiqu 'anil hawa. Hanya Nabi kalau ngomong nggak pakai hawa nafsu. Tak ulangi lagi. Hanya Nabi kalau ceramah nggak pakai hawa nafsu. Hanya Nabi. Makanya kalau orang bicara agama, kita boleh menelaahnya, jangan diterima mentah-mentah. Mentang-mentang kiai, mentang-mentang ulama gelarnya gitu, mentang-mentang habib sebutannya misalnya, lalu kita telan mentah-mentah, enggak boleh. Karena intervensi hawa nafsunya. Makanya begini ceritanya. Nih waktu nyantri dulu, Pak Kiai saya cerita. Kata Pak Yai, ada santri berak di kali. Pernah berak di kali, Pak? Makanya saya ditanya, karena saya kampungnya pinggir kali. Ustaz, apa hukumnya wudhu di kali yang dipakai berak dipakai mandi? Boleh. Yang penting wudhunya nggak pas kuning-kuning aja. Kalau pas kuning-kuning, anyutin dulu yang kuning-kuning itu. Jadi ada santri berak di kali. Ada santri nongkrong di kali berak. Lagi nongkrong disundul ikan. Jeleduk kecebur dalam kali. Santri kesel, gede nih ikannya. Jangan-jangan gabus menggala ini. Ngubek-ngubek dia di kali, Pak, dapat ikannya segede paha. Kaget si santri, Masya Allah. Pantesan gua disundul kecebur. Ternyata ikannya segede paha. Untung gak salah nyundul dia tadi. Kalau salah habis dah gua. Iya juga ya, Pak. Pulang ke rumah dia, sampai di rumah bingung dia. Ini ikannya halal apa haram kira-kira? Karena sudah nyundul. Daripada bingung pikir dia, tanya sama ustadznya. Ustadz, saya tadi berak di kali. Guru ngajinya ini. Berak di kali, disundul ikan, jeleduk kecebur dalam kali. Tapi saya bingung. Ini ikannya halal apa haram kalau dimakan? Kata ustadznya, nanti dulu. Kita baca kitab dulu. Buka kitab kuning, Arabnya gundul semua. Kita mah jangankan yang gundul, yang gondrong aja susah bacanya. Kata ustadznya begini, tertulis dalam kitab, rajulun kesundulun iwaun. Kata santri kok kayaknya kenal kalimatnya itu. Kata ustadznya, dengerin aja. Rajulun kesundulun iwaun fahuwa haramun jiddan. Kalau ada laki-laki kesundul ikan, maka ikannya haram, tidak boleh dimakan. Oh ngono toh Pak Ustadz, kata santrinya. Ya sudah, daripada makan barang haram, kita buang aja ke sungai. Mumpung ikannya masih hidup. Kata ustadznya, nanti dulu. Baca kitabnya belum selesai. Wah in ustadzun setugelun. Oh setugel ternyata, Pak. Tapi nek ustate entuk setugel alias kebagian separuh, halal dia. Kata santrinya, ngomong Pak Ustadz kalau pengen parohan. Kata ustadznya, nanti dulu, masih ada ujungnya ini. Wa in ustadzun kabehun. Oh ternyata pengen semuanya Pak ustadznya. Kalau ustadznya dapat semuanya, benar-benar halal, kamu bisa masuk surga. Artinya kalau kata kiai saya, kata Pak Yai saya, jangan sampai kamu mendakwahkan agama, tapi mendahulukan kepentingan hawa nafsu, mengkamuflase agama demi kepentingan pribadi, mengkamuflase agama demi kepentingan politik. Ini yang saya pegang betul dari guru saya, Pak.
Kita sebagai umat juga begitu, harus selektif kan. Nah, saya balik ke bendera hitam tadi. Idza ra'aitumur rayati sud. Oh, ini keren betul hadisnya, Pak. Polisi harus tahu nih hadis ya. Apabila kalian semua melihat bendera hitam dikibarkan, falzamul arda wala tuharriku aydiyakum wala arjulakum. Tetaplah di bumi kalian masing-masing. Jangan gerakkan tangan kalian, jangan gerakkan kaki kalian, karena itu bendera hitam palsu. Ya, kedepannya nggak usah takut nyita yang pakai bendera hitam itu. Kan kalau setiap demo itu ya Pak, bendera-bendera hitam itu bendera hitam palsu. Cuman dimerikin kalimat tauhid, jadi serem kan? Kita mau nangkapnya dianggap menghina kalimat tauhid. Ini sudah jelas keterangannya. Itu bendera hitam palsu. Jangan gerakkan tangan kalian, jangan gerakkan kaki kalian. Mereka itu perusak. Qulubuhum kazuburil hadid. Hati mereka keras bagaikan baja. Nabi sudah katakan, kelompok pengikut bendera hitam palsu, hati mereka keras bagaikan baja. Saking kerasnya. Coba lihat Al-Qaeda bendera hitam, ISIS benderanya hitam, Jamaah Islamiyah benderanya hitam, HTI benderanya hitam. Itu susah betul, hatinya keras bukan main Pak. Apalagi JI, JAD kan begitu, yang mereka pakai bendera hitam. Di Metro kemarin saya ceramahin Pak, tanggal 26 Oktober nih, si Jul saksinya Pak. Ngamuk mereka ketika saya ceramahin begini, lari ngejar saya. Saya duduk aja sambil ceramah. Ya kalau saya lari juga Pak, apa kata jamaah? Kiainya penakut katanya. Saya duduk aja, pasrah. Mau sampai saya terserah. Apa nanti kejadiannya? 10 langkah lagi sampai ke saya, sikat lehernya. Dapat Pak. Subhanallah. Segitunya. Keras betul hatinya. Makanya kalau ceramah kepada mereka nggak bisa pakai kalimat begini, harus yang lembut. Alhamdulillah kemarin Pak, akhir Desember 120 anggota JI Lampung ya, ini Lampung cumanan, ikrar setia NKRI. Yang tadinya mereka mengharamkan nyanyi lagu Indonesia Raya, mereka mau nyanyi lagu Indonesia Raya. Ikrar setia NKRI dan melepas baiat mereka kepada Jamaah Islamiyah. Mudah-mudahan mereka semua istiqomah. Allahumma amin. Itu bukan tersangka, bukan terduga, bukan narapidana, orang bebas Pak, orang bebas mereka itu. Ya kita bersyukur, mudah-mudahan ini jadi prestasi lah ya, prestasi bagi Densus 88 juga bisa melakukan pendekatan. Saya rutin melakukan ceramah kepada mereka Pak. Jadi saya ini kalau hitungannya penakut nggak berani ceramah lah. Tapi ini saya anggap ini nurani ya Pak. Nurani sebagai seorang mubalik penceramah. Karena begini, ini bukan tanggung jawab penegak hukum saja. Kalau penegak hukum kan law enforcement, penegakan hukum saja. Tapi ini karena ini ideologi, karena ini pemahaman. Ini justru tanggung jawab para kiai, tanggung jawab para ulama, tanggung jawab para ustadz, para pendakwah, para pengkhutbah untuk menyadarkan umat. Jangan sampai terperdaya. Karena kalau sudah diideologisasi itu Pak, luar biasa. Terpapar ideologi keras itu. Susah kita untuk menyadarkannya, butuh waktu, pelan-pelan, ngebujuknya sedemikian rupa. Karena hati mereka keras bagaikan batu. Lalu dikatakan la yafuna bi ahdin wala mitsaqin. Mereka itu selalu merusak kesepakatan, merusak perjanjian. Bahasa kitanya apa? Mereka selalu merusak negara. Coba lihat Suriah, yang merusak siapa? Kelompok bendera hitam. Irak yang merusak siapa? Kelompok bendera hitam. Nah ini yang ingin diimpor ke Indonesia, yang alhamdulillahnya gagal terus. Karena mungkin karena hadis Nabi tadi itu Pak, menspesifikasinya itu di Arab. Kalau untuk Indonesia ini alhamdulillah, mudah-mudahanlah kita senantiasa rukun dan damai. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Nah sekarang saya naik sekarang. Ini yang agak masuk lagi. Terorisme, radikalisme. Adakah dalilnya dalam agama yang mewajibkan kita memerangi teroris? Sebelum masuk ke dalil itu, saya ingin masuk ke ini dulu. Apakah ada dalam ajaran agama yang potensial untuk menjadi teroris? Jawabannya enggak ada Pak. Enggak ada.
Jangankan terorisme, tidak ada satupun dalil yang membolehkan melawan pemerintah yang sah. Itu aja nggak ada dalilnya. Bahkan di dalam Islam itu tidak boleh menghina pemerintah, nggak boleh. Indonesia ini negara demokrasi. Maka mengapa orang kemudian jadi bebas betul berbicara? Wajar, Pak. Tapi kalau menurut agama, bukan dalam kacamata demokrasi ya, dalam kacamata agama nggak boleh sama sekali. Makanya Arab Saudi menerapkan orang yang menghina pemerintah dihukum pancung. Itu Arab Saudi itu. Kalau Indonesia pakai hukum kayak di Arab, alangkah banyak orang palanya potol di negeri ini, Pak. Kalau pakai hukum di Arab potol semua pala orang. Bahkan di Arab Saudi itu mohon maaf, beda lebaran sama pemerintah hukum pancung. Tak ulang lagi ya Pak, beda lebaran sama pemerintah dihukum pancung. Kalau dipakai di Indonesia, alangkah banyak orang dipotolin palanya ya. Indonesia ini ngeyel Pak, lebaran bisa 4 hari. Ngeyel betul lebarannya itu. Jadi nggak mau sepakatan, nggak mau barengan. Jadi memang kita ini memang sudah sangat demokratis sebetulnya. Ada ibu-ibu yang nanya, Ustadz, ada nggak dalil yang membolehkan kita melawan pemerintah? Nggak ada. Sama sekali nggak ada. Abu Dzar Al-Ghifari itu nanya sama Nabi, ya Rasul, bolehkah aku menghunus pedangku terhadap penguasa? Kalau penguasanya zalim, nggak boleh. Dia sangat zalim ya Rasul, nggak boleh. Tapi aku nggak tahan ya Rasul. Kalau kamu nggak tahan, kata Nabi, masuk hutan, uzlah. Jangan ngumpul orang banyak. Tinggal sendiri dalam hutan, temannya sama beruang Pak, sama monyet, sama harimau. Pilihannya bukan melawan, tapi pilihannya adalah menyepi. Sampai segitunya di dalam Islam. Dan saya mengutip pernyataan BNPT ya, terorisme tidak terkait dengan agama apapun. Setuju nggak kira-kira? Tidak ada satupun agama yang mengajarkan terorisme. Sepakat nggak Pak? Nggak ada satupun agama. Dan bahwasanya teroris itu mendompleng isu agama, iya, mendompleng isu agama. Makanya coba kita lihat di Myanmar, umat Muslim dibantai di sana. Terorisnya siapa? Beragama Buddha, para biksu yang sangat rasis dan radikal, mendompleng agama. Padahal Buddha agama kedamaian. Buddha tidak pernah mengajarkan itu semua, kan begitu? Di India Pak, teroris radikalis siapa? Beragama Hindu. Ya belum lama kejadian di India kan, gereja dihancurkan oleh kelompok radikal yang mengatasnamakan beragama Hindu. Jadi selalu mendompleng kelompok agama mayoritas. Di New Zealand orang Islam lagi Jumatan, diberondong pakai senjata, terorisnya beragama Kristen. Di Papua ada kiai yang dibacokin. Apa agamanya? Dompleng ke agama Kristen. ISIS dompleng ke agama Islam. JI dompleng ke agama Islam. NII dompleng ke agama Islam. Mereka cuma mendompleng agama. Nah, sekarang kita masuk ke poin pentingnya. Adakah perintahnya dalam Islam memerangi terorisme? Iya. Terorisme itu terminologi modern. Zaman dulu nyebutnya bukan teroris Pak, khawarij. Itu zaman dahulu. Khawarij. Apa itu khawarij? Kelompok yang keluar dari pemerintah yang sah. Kelompok yang memberontak kepada pemerintah yang sah, atau kelompok yang tidak mengakui pemerintah yang sah. Nah, Nabi bersabda, sayakhruju qaumun fi akhiriz zaman, akan keluar sekelompok orang pada akhir zaman. Nah, mungkin zaman kita ini al-ahdatsul asnan, usia mereka masih muda-muda. Makanya kemarin yang 120 orang itu Pak, muda semua. Masih segar-segar, gagah-gagah. Usia mereka masih muda-muda. Terekrut sedemikian rupa. Bahkan kemarin pas saya jadwal di Polres Prengsewu, ada anggota yang bercerita, dia pernah masuk kelompok itu dan hampir jadi teroris. Sampai segitunya, muda-muda, anak-anak muda yang direkrut mereka itu, yang dicuci otaknya. Sufahaul ahlam, tapi sayang kata Nabi, otak mereka rusak. Nah, ini masalahnya. Bukan bodoh Pak, rusak. Karena kalau orang bodoh, mafsadatnya kecil. Yang bahaya itu orang pinter Pak, mafsadatnya gede.
Kalau orang goblok itu ya paling nyuri kotak amal masjid. Itu kerjaan orang goblok tuh. Berangkat ke masjid bawa sendal jepit, pulangnya bawa sendal kulit. Orang goblok tuh. Maaf, syaratnya kecil. Nah, mereka tuh bukan bodoh bahasanya, tapi rusak otaknya. Karena sudah dicuci otak. Hanya saja mereka menipu kalian, kata Nabi. Yaquluna min qauli khairil bariyah. Mereka selalu berkata, mengatasnamakan perkataan khairul bariyah. Mereka kalau ngomong Quran hadis, Quran hadis, Quran hadis. Nabi aja yang disebut oleh mereka. La yujawizu imanahum hanajirahum. Padahal kata Nabi, iman mereka itu tidak pernah melintasi kerongkongan mereka. Tidak pernah melintasi kerongkongan mereka. Hanya di mulut saja. Bicara Al-Quran cuman di lisan. Bicara hadis cuman di lisan. Tidak ada di dalam hati mereka. Yamrukuna minad dini kama yamruku sahmu minar ramiyah. Mereka akan keluar dari agama ini seperti keluarnya anak panah dari busurnya. Ini karena ceramahnya agak serius, Pak. Silakan kuenya dibuka itu, dimakan, diminum, Pak. Ngerokok nggak bisa dalam masjid soalnya ya. Silakan sambil santai ya, Pak. Subhanallah. Sambil minum. Jangan ngeblank nantinya. Ini dalilnya luar biasa. Ini hadisnya Bukhari Muslim semua ya, Pak. Saya nggak menyampaikan hadis dhaif ini. Jadi balik lagi, yamrukuna minad dini kama yamruku sahmu minar ramiyah. Mereka akan keluar dari agama ini seperti keluarnya anak panah dari busurnya. Apa maksudnya? Hari ini mereka sholat bersama kalian, kata ulama. Besok dia akan menghalalkan darah kalian. Wa yaqtuluna ahlal Islam. Mereka akan mengkafir-kafirkan dan memerangi sesama orang Islam itu sendiri. Dan mereka akan menghalalkan darah saudara non-Islamnya. Saya juga bingung, dari mana dapat dalilnya teroris itu ngebom gereja, ngebom vihara. Kan gak ketemu dalilnya. Bahkan dalam hadis Nabi disebutkan, man qatalan nafsan mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh saudara non-muslimnya, tetangga non-muslimnya, saudara sesama warga bangsa non-muslimnya, lam yarah raihatal jannah, dia tidak akan pernah mencium baunya surga. Jangankan surga, baunya aja nggak dapat. Orang yang membunuh non-muslim. Makanya saya bingung dari mana. Wong hukum perang zaman dahulu saja jelas menyebutkan nggak boleh ngerusak rumah ibadah. Ini malah ngebom tempat ibadah. Na'udzubillah. Jadi menghalalkan darah kalian dan menghalalkan darah saudara non-muslimnya. Nah, ini yang penting, ini perintah nabinya. Fa ainama laqitumuhum faqtuluhum. Dimanapun kalian jumpai mereka, kata Nabi, perangi mereka. Ini perintahnya. Fa inna fi qatlihim ajran liman qatalahu yaumal qiyamah. Karena sesungguhnya memerangi mereka itu pahalanya sangat besar bagi yang memeranginya pada hari kiamat nantinya. Jadi yang gede pahalanya itu, Pak, kita yang memerangi teroris. Ajron, pahalanya gede banget. Yaumal qiyamah, di hari kiamat nanti. Bahkan kata Nabi begini, sebesar-besarnya pahala jihad, jihad melawan teroris, sebaik-baiknya kematian, mati di tangan Khawarij. Seburuk-buruknya kematian adalah orang Khawarij yang kalian bunuh, kata Nabi. Sampai segitunya, Pak. Jadi sebetulnya Densus 88 yang perang sama teroris itu enak, Pak. Bisa punya alasan masuk surga. Begitu di hari kiamat Allah nanya, apa kerjaan kamu di dunia? Densus, ya Allah. Apa tugas kamu? Perang sama teroris, ya Allah. Kalau begitu masuk surga kamu. Allahumma amin. Ini dalil loh, Pak. Ini dalil ini. Ini hujah ini. Kan gede betul pahalanya. Yang salah itu terorisnya. Mereka ngaku pengen mati syahid, bukan mati syahid, mati sangit. Yang salah itu terorisnya. Saya nggak masuk akal. Dari mana mereka belajarnya itu? Ini yang namanya cuci otak itu sedemikian rupa. Baik. Saya hadis yang berikutnya kita masuk biar mantap. Kalau nggak pakai dalil nanti saya ngebual soalnya. Yakhruju qaumun min ummati
akan keluar sekelompok orang di tengah-tengah umatku, kata Nabi, yaqra'unal Qur'an. Mereka semua fasih membaca Al-Qur'an. Nih Pak, ada himbauan kemarin kan? Hati-hati memasukkan anak ke rumah tahfiz. Karena ada rumah tahfiz yang kedoknya rumah tahfiz, tapi itu markasnya teroris. Dan sudah ada penggerebekannya loh Pak. Sudah ada fakta hukumnya kan? Yayasan Abdurrahman bin Auf. Di mana-mana warung makan dikasih kotak amal Yayasan Abad. Kata mereka infak zakat sedekah, ternyata untuk membiayai terorisme. Na'udzubillahi min dzalik. Ini luar biasa itu. Jadi kedoknya pondok pesantren, kan banyak polisi-polisi sekarang kan banyak yang soleh Pak. Pengen punya anak yang hafal Quran, dimasukin rumah tahfiz. Ternyata di rumah tahfiz diajarin hormat bendera haram, nyanyi lagu Indonesia Raya haram, salim tangan papahnya haram. Nah kacau itu. Bahkan mohon maaf, di Lampung ini ada beberapa pondok pesantren yang terindikasi. Saya nggak enak nyebutnya Pak, karena mau saya upload ini soalnya. Terindikasi, makanya hati-hati. Jangan asal pondok, jangan asal rumah tahfiz. Saya tidak antipati dengan pondok, karena saya juga mendirikan pondok pesantren. Saya juga punya rumah tahfiz Pak. Kita yang mesti waspada sebagai orang tua. Karena ngapa? Nipu kita Pak. Mereka tuh paseh-paseh kalau membaca Qur'annya, kata Nabi. Kemudian beliau bersabda lagi, laisa qira'atukum ila qira'atihim bisyai'. Di mana bacaan Quran kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bacaan Quran mereka. Tuh kan Pak, nggak ada apa-apanya bacaan Quran kita sama bacaan Quran teroris itu. Wala salatukum ila salatihim bisyai'. Salat kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan salat mereka. Mereka itu kalau di zaman dulu Pak, salatnya dalam satu malam 5 juz baca Quran. Salat tahajud 5 juz. Kalau pakai jam itu paling cepat 5 jam. Jajal kita salat 5 jam, gempor menggempor. Saya mimpin salat siswa SPN Pak. Salat tasbih, bukan salat 5 jam. Tasbih kan cuma 4 rakaat. Cuma tasbihnya 300 kali. Lagi sujud beberapa siswa nggak bangun-bangun. Pikir temannya mati dia. Mati husnul khotimah, mati lagi sholat kan begitu. Ternyata bukan mati, udah ngiler Pak. Ketiduran ternyata. Allahu Akbar. Baru sholat tasbih udah ketiduran. Nah orang-orang khawarij, orang-orang teroris itu Pak, sholatnya. Saya tanya sama petugas-petugas Densus 88, itu yang ditangkap-tangkap itu apa yang mereka kerjakan di penjara? Begitu masuk penjara langsung baca Quran. Itu mereka. Jadi secara ubudiyah, secara ritualitas mereka lebih soleh daripada kita. Nabi yang sebutkan ini, bukan kata saya. Nabi katakan itu. Laisa salatukum ila salatihim bisyai'. Enggak ada apa-apanya salat kalian, kata Nabi, kalau dibandingkan dengan salat mereka. Wala siyamukum ila siyamihim bisyai'. Enggak ada apa-apanya puasa kalian dibandingkan dengan puasa mereka. Jadi yahkiru ahadukum amalahu min amalihim. Kalian pasti minder kalau membandingkan amalnya dengan amal mereka semua. Belum lagi penampilannya Pak. Zulkhuwaisirah, itu teroris pertama dalam Islam, itu namanya Zulkhuwaisirah. Ini pengkritik Nabi nih, yang nuduh Nabi nggak adil. Jadi mohon maaf Pak, jangankan Pak Jokowi, jangankan Pak SBY, jangankan Pak Soeharto, Pak Soekarno dan presiden-presiden yang lainnya, Nabi aja mereka katakan nggak adil. Apalagi cuman kita, apalagi saya yang jadi presiden Pak. Presiden Suparman Abdul Karim. Nanti Pak Hujrat tak jadiin Kapolri lah kalau saya jadi presiden. Tapi siapa yang memilih saya ya Pak ya? Jangan-jangan remek negara saya. Artinya Pak, Nabi aja mereka tuduh nggak adil kan? Selalu kan narasinya apa kata mereka? Pemerintah zolim, pemerintah nggak adil. Kita ini walaupun dipresideni malaikat Jibril, ya tetap nggak puas-puas juga, namanya manusia. Pasti ada perbedaan pendapat. Nah, Zulkhuwaisirah, teroris pertama itu stylenya soleh banget, hafal Quran, sholatnya mendahului azan, datang ke masjid, datangnya Pak.
Orang belum azan dia sudah nongkrong di masjid, saking rajinnya. Tiap malam dia tahajud, baca Qurannya rajin, puasanya rajin, penampilannya jidatnya aja kapalan, itu hadis Pak yang nyebutinnya ya. Tapi jangan salah paham, nanti bapak-bapak ngeliat orang jidatnya kapalan, teroris nih kayaknya. Jangan Pak, kiai saya juga jidatnya hitam, tapi bukan teroris, karena saking rajinnya dia sujud. Janggutnya panjang, katul lihyah, janggutnya lebat panjang, jreng, acak-acakan. Makanya janggut itu nggak boleh acak-acakan, tidak sesuai dengan sunnah. Sunnah itu janggut itu rapi, bak lebah bergantung. Tapi kalau janggutnya khawarij, acak-acakan. Jadi saya nggak nuduh yang pakai janggut teroris kan, enggak kan? Ini saya harus bersayap ngomongnya, nanti dari blunder lagi sayanya. Wa muqallitu tiap, pakaiannya menggantung setengah betis, cingkrang, pakaiannya cingkrang. Tapi saya nggak nuduh juga yang cingkrang teroris. Nabi juga suka di atas mata kaki Pak. Tapi yang Nabi haramkan itu, ingat ya, bukan isbal. Yang Nabi haramkan itu memanjangkan pakaian di bawah mata kaki karena sombong. Karena dulu orang Arab yang kaya-kaya dan bangsawan, kalau pakaiannya nyengser di tanah, tanda dia orang kaya, tanda dia bangsawan. Darah biru nih, pejabat nih, orang kaya, pakaiannya nyengser di tanah. Nabi nggak suka yang kayak gitu, nggak suka kesombongan, kekayaan yang dipamerkan. Nah zaman sekarang kan bukan lagi dari pakaian. Crazy rich itu apa yang disombongkan? Mobil, sepeda, motor. Beli betap harganya 3 miliar. Pamer kemana-mana. Beli tas harganya 1 miliar. Nah itu bentuk kesombongan zaman sekarang. Makanya benar kalau kata Imam Ali, jangan pamer kekayaan di depan orang miskin. Jangan pamer kebahagiaan di dekat orang yang lagi sedih. Jangan pamer perut kenyang di dekat orang yang lapar. Jangan pamer kemesraan di depan orang yang jomblo. Setuju nggak kira-kira? Ada jomblo nggak sih di sini nih? Jomblo ngenes ya Pak ya? Iya, saya pikir-pikir masuk akal juga. Sombong dalam konteks masa lalu dengan masa sekarang udah beda dong. Udah beda caranya, beda konteksnya. Jadi penampilannya sangat soleh sekali, baca Qurannya fase. Tapi ingin saya tegaskan, bukan janggutnya yang salah, bukan cingkrangnya yang salah, bukan jidatnya yang salah, bukan baca Qurannya yang salah, tapi yang salah keyakinannya. Karena dia merasa paling baik sendiri kemudian menyalahkan orang lain. Nah ini yang paling penting perintah Nabi. Fa'idha kharaju faqatuluhum, maka apabila mereka semua sudah keluar, kata Nabi, perangi mereka. Thumma idza kharaju faqatuluhum, sungguh apabila mereka sudah keluar, perangi mereka. Thumma idza kharaju faqatuluhum, sungguh apabila mereka sudah keluar, perangi mereka. Nabi sebutkan sampai 3 kali. Fatuba liman qatalahum, fatuba liman qatalahum, fatuba liman qatalahum. Beruntunglah yang memerangi mereka, beruntunglah yang memerangi mereka. Waduh, udah jam 1:30 ini. Dikit lagi ya Pak. Yang berikutnya, seandainya kita bingung betul, makin hari kan makin banyak paham agama, betul nggak Pak? Kelompok-kelompok organisasi, saya kasih 2 solusi. Solusi pertama, Nabi bersabda, idza ra'aitum ikhtilafan fa'alaikum bisawadil a'zam. Kalau kalian sudah melihat perselisihan yang banyak di tengah-tengah umatku, kata Nabi, ikutilah pendapat yang paling mayoritas, yakni ahlu sunnah wal jamaah. Kalau di Indonesia Pak, NU atau Muhammadiyah. Yang penting ahlu sunnah ya, NU atau Muhammadiyah. Saya yakinkan selama masih ada NU dan Muhammadiyah, Indonesia aman. Selama NU dan Muhammadiyah yang gak bubar, Indonesia bakal aman. Karena NU dan Muhammadiyah terbukti menjaga NKRI. NU itu kalau mau memberontak Pak, jumlah jamaahnya 100 juta lebih. Remek Indonesia ini kalau NU berpikir untuk memberontak. Maka kita jaga. Maksud saya begini Pak, jangan ikutan aliran yang aneh-aneh lah, yang nyumput-nyumput. Ya polisi bisa aja loh Pak. Buktinya kemarin Polwan yang ditangkap di Bandara Juanda Surabaya hampir ngebom kan? Polwan itu loh. Jangan ikut yang aneh-aneh, percayalah Pak. Yang mayoritas itu yang selamat. Ini perintah Nabi loh.
Fa'alaikum bisawadil a'zam. Tapi kalaupun tidak yang itu, pilih yang kedua. Seandainya di tengah-tengah umatku sudah banyak firqah, kata Nabi, firqatun najiyah, kelompok yang paling selamat itu cuman satu. Cuman satu. Apa itu? Wahyal jamaah, yakni yang berpihak kepada al-jamaah. Apa itu al-jamaah? Negara. Apalagi polisi, Pak. Nggak perlu bapak-bapak pusing. Nggak mau NU, nggak mau Muhammadiyah, nggak mau LDII, nggak mau Jamaah Tablik, nggak mau partai A, B, C, D. Silahkan. Satu yang dipilih. Berpihak kepada negara. Satu-satunya kelompok yang paling selamat di akhir zaman, kata Nabi, adalah al-jamaah. Orang yang menjaga negaranya sendiri. Itulah yang bakal selamat. Nah, terakhir, apapun perbedaan di antara kita, kita harus meyakini apa yang kita amalkan itu benar, tapi tanpa harus menelanjangi kesalahan orang lain, apalagi sampai mengkafir-kafirkan orang lain. Karena keseringan kita mengkafirkan orang, kekafiran akan kembali kepada diri kita sendiri. Saya akan closing dengan anekdot begini. Ada tukang cukur, lagi nyukur rambut, dia ngomong sama yang dicukur, "Pak, mau tahu nggak apaan anak paling goblok di dunia?" "Lu mana anaknya?" "Tuh di luar, Bejo namanya." Ada yang namanya Bejo nggak, Pak? Oh, nggak ada ya. Bejo namanya. "Lo kok lo tahu Bejo anak paling goblok?" "Tiap hari gua tes," kata tukang cukur, "Bejo goblok terus." "Emang kayak mana lo ngetesnya?" "Yuk kita tes lagi." Hari ini belum dites. Bejo dipanggil, "Jo, sini." Anak kelas 5 SD taunya, Pak, penjual koran. Sama tukang cukur ditawarkan, di tangan kanannya uang 5.000, di tangan kirinya uang 1.000. "Pilih, Jo." Sama Bejo dipilih yang 1.000. Nah kan, Pak, kata tukang cukur, menang dia. Bejo emang goblok. Ada yang 5.000 tapi dia pilih yang 1.000. Iya juga, pikir tuh yang dicukurin. Selesai cukur rambut, dia keluar, ketemu Bejo lagi. Muncul rasa penasaran. "Jo, sindur. Ada apa, Om?" "Ini duit berapa, Jo?" 5.000, Om." "Nah yang ini 1.000, Om. Gede yang mana?" "Ya gedean yang 5.000 lah, Om," kata Bejo. "Masa gedean yang 1.000? Nah itu lo tahu, Jo. Ngapa kamu tadi pilih yang 1.000 bukan yang 5.000? Bejo ketawa, kata Bejo, "Oi Om, kalau itu mah, kalau gua pilih yang 5.000, berhenti memang tukang cukur itu ngetesin saya." Iya kan, Pak, berhenti. Udah pinter Bejo soalnya. "Tapi kalau saya pilih yang 1.000, tiap hari saya dites," kata Bejo. "Mending gua dapat 1.000, yang penting tiap hari. Yang penting daripada 5.000 tapi sekali." Kata yang dicukur, "Oi, yang goblok bukan Bejo," kata dia. "Yang goblok tukang cukur." Artinya, Pak, teriak-teriak nunjuk orang goblok, goblok di kita. Teriak-teriak kita nunjuk orang kafir, kekafiran akan kembali kepada diri kita sendiri. Baik, demikian, mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Mudah-mudahan tugas bapak-bapak menjaga negara, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat Allah mudahkan. Dan saya sangat mengapresiasi sekali lagi pendapat Pak Kapolres ya tentang kejadian di Tulang Bawang. Saya sangat mendukung kedamaian dan ketertiban di Tulang Bawang. Mudah-mudahan semua pihak lebih mengedepankan cara damai daripada dendam dan permusuhan. Baik, sekarang kita berdoa.